Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita dipandu firman-Nya dari Roma pasal 2 ayat 29, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, anggapan umum untuk mengukur spiritualitas seseorang adalah dari hal-hal yang legal formal. Dari simbol-simbol agama yang dapat dilihat. Misalnya rajin beribadah. Setiap minggu datang ke gereja. Kalau ada ibadah khusus, ibadah rumah tangga, ibadah week, ibadah kategorial, dia rajin. Maka seseorang itu diukur spiritualitasnya bagus dan dianggap dia orang yang saleh. Yang kemudian yang menjaga kesuciannya secara fisik. Dalam konteks ini disunat seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam konteks kita yang sekarang, seseorang yang tidak merokok itu kita anggap sebagai orang yang saleh. Anggapan umum. Kemudian saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang dalam penampilan keseharian, berpakaian yang menunjukkan kesopanan dan lain sebagainya, sering sekali itulah label, ukuran-ukuran spiritualitas seseorang. Hal di atas adalah baik. Tetapi apakah seseorang sudah beriman kalau dia beragama? Ini kemudian menjadi perenungan bagi kita. Apakah benar seorang yang beribadah itu sudah beriman? Apakah benar seorang yang beragama itu sudah beriman? Melalui firman hari ini kita mau diingatkan, belum tentu. Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, masuk ke dalam kerajaan Bapa yang di surga, tapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka beragama belum tentu beriman. Beribadah belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman pasti beragama. Orang yang beriman pasti beribadah. Yang kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, apakah seseorang yang suci kelihatan secara fisik sudah betul-betul murni batin dan jiwanya? Apakah seseorang yang disunat secara fisik hatinya sudah disunat? Belum tentu. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, keyahudian itu hendaklah jangan diukur dari hal-hal simbol-simbol. Tapi keyahudian itu harus diukur sebagaimana dia adalah anak Abraham, anak Tuhan yang memiliki kepercayaan kepada Yahweh. Demikian juga kita, orang-orang yang disunat. Orang Yahudi yang disunat adalah orang yang disunat rohaninya. Demikian juga kita yang disunat rohani oleh Kristus Yesus di dalam baptisan harus nampak secara rohani yang membuahkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Seseorang yang disunat itu harus nyata membuahkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan. Maka kekudusan itu harus dimulai dari hati. Karena itulah Amsal mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan seksama, sebab dari sanalah mengalir air kehidupan. Ialah hati kita masing-masing yang disunat. Ialah hati kita masing-masing yang didiami Roh Kudus. Dengan demikianlah kita nyata anak-anak Allah yang membuahkan buah-buah yang baik, yaitu buah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Ialah kami hidup beriman, dan segala hal yang kami lakukan adalah buah dari iman kami. Ibadah, doa, dan juga hal-hal yang baik yang boleh kami lakukan kepada sesama. Ialah itu buah dari iman yang lahir dari hati kami. Dengan demikianlah pujian kami benar di hadapan Tuhan. Dengan demikianlah kami menjadi berkat bagi sesama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.